Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar semua? Semoga sehat, bahagia, dan terus semangat untuk menghadapi, menjalani hidup karunia Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berbahagia karena kami tahu bahwa kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Saat ini sebelum kami menjalani seluruh kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu, di mana firman kebenaran-Mu kami akan baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, biarlah kami membaca dengan baik, merenungkannya, dan boleh menjadikan firman-Mu ini pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 26 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yeremia 26 ayat 1 sampai 15. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kau rancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya." Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu
tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu, berbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah, sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita berani mengatakan kebenaran. Barani umpokada katonganan. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, tentu kita masih ingat peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang bisa kita ingat ialah bagaimana perjuangan orang-orang menyatakan kebenaran, sekalipun ancaman dan bahaya bisa menyerang mereka. Banyak dari mereka yang diculik dan menghilang, tetapi hal itu tidak membuat yang lainnya takut. Mereka berani menyatakan kebenaran itu. Sahabat-sahabat Kristus, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Hal itu karena penduduk kota Yehuda tidak lagi mendengar pada utusan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun para nabi. Dengan penuh keberanian saudara-saudara, Nabi Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Ya, orang-orang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Orang kemudian menghakimi Yeremia dan mengatakan bahwa dia harus mati. Mereka menjadi marah kepada Yeremia karena Yeremia menubuatkan keruntuhan kota mereka seperti di Shilo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat dan mengatakan, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini. Karena itu, perbaikilah hidupmu. Saudara, Yeremia sadar bahwa ia harus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Sahabat-sahabat Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Yeremia? Ataukah kita justru takut menyampaikan kebenaran karena merasa bahaya, atau merasa tidak layak, atau takut dibenci, atau takut kehilangan pekerjaan? Mari saya mengajak kita, mari melayani Tuhan dengan setia. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, tapi melayanilah dengan penuh kasih. Nyatakanlah kebenaran, perlihatkanlah itu kepada Tuhan, kepada sesama, karena Tuhan akan mengasihi dan menolong mereka yang selalu mengatakan kebenaran, mereka yang selalu mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu yang menolong kami dalam mendengarkan firman. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua yang selalu menyambut firman-Mu dalam hidup kami. Kami mendapatkan kesegaran dan hikmat dari Tuhan. Bapa, kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Berkati keluarga kami, berkatilah setiap pribadi
Biar kami semua selalu merasakan damai sejahtera-Mu. Berkati anak-anak kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk menjalani semuanya dengan indah. Nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit dan menyembuhkan mereka. Engkau tahu beban pergumulan kami. Biarlah Tuhan hadir sehingga kami semua akan terus menemukan jalan keluar dan menyaksikan bahwa kemenangan akan kami peroleh bersama dengan Kristus Tuhan kami yang menopang di dalam menghadapi pergumulan ini. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, majelis pengurus OIG, semua orang yang Tuhan pakai melayani. Biarlah kami semua tetap teguh mengerjakan pelayanan dengan baik. Engkau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, hikmat Engkau karuniakan. Engkau memberkati pelaksanaan sidang Sinode Am yang masih akan berlangsung sampai esok. Semoga pelaksanaan sidang ini akan selesai dengan baik dan nama Tuhan semakin kami agungkan. Kami semua akan bersukacita karena penyertaan Tuhan sehingga sidang Sinode Am Gereja Toraja selesai dengan indah. Engkau juga terus mengasihi dan memberkati untuk semua kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ke depan ini, baik praya, baik konferensi PPGT, dan juga untuk kegiatan bagi PWGT dalam persidangan, sekolah minggu dalam persidangan, LKPD untuk PPGT. Biarlah kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan-pelayanan ini akan sungguh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk memperlihatkan kebenaran-Mu, tidak takut tetapi berani mengatakan yang benar untuk hormat bagi nama Tuhan. Sendengkan telinga-Mu mendengarkan doa kami dan ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat Kristus boleh mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kalian semua dimanapun saudara-saudara berada. Tetap jaga kesehatan, tetap kuat dan semangat menghadapi hidup ini. Kemurahan kasih Tuhan bersama kita. Salam sehat.